Alhamdulillah sore ini kita dapat berkumpul dan bertegur sapa dan bertepatan pada bulan Ramadan, dan ini merupakan momen yang sebenarnya kita berharap kita bisa berkumpul dengan rekan-rekan wartawan ini yang sudah kita rencanakan dari akhir tahun, awal tahun, jadi akhirnya sepertiga tahun. Pas ketemunya di bulan Ramadan, ya kita kumpulkan semua ya, bersama dengan forum. Mari kita rangkum dalam suatu momen untuk melaksanakan silaturahmi dengan berbuka puasa dan berbagi bagi yang membutuhkan. Mudah-mudahan pada pelaksanaan kegiatan ini kita dapat mempererat tali pertemanan dan tali silaturahmi dalam rangka meningkatkan rasa peduli antar sama dan antar kita semua. Bapak dan Ibu-ibu serta adik-adik sekalian, acara ini pula saya harapkan dapat menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki diri dengan meningkatkan kualitas hidup kita, kemudian kita berbagi terhadap sesama di sekitaran kita, sehingga kita bisa mempererat rasa persaudaraan, rasa silaturahmi, dan rasa sama-sama merupakan umat Allah Subhanahu Wa Taala, umat dari Tuhan yang Maha Esa, dan umat Sang Yang Dewasa, yang mana kita tidak memiliki kekuatan tanpa rahmat dan ridho dari Yang Maha Kuasa. Kemudian pada kesempatan ini pula kami menyampaikan kepada rekan-rekan wartawan, rekan-rekan yang merupakan partner kami, bahwa beberapa waktu ke depan nanti kita sudah mengawali kegiatan pelaksanaan PMMD. Saya mengharapkan ada partisipasi rekan-rekan wartawan, karena saya rencana membuat suatu lomba untuk jurnalistik, khususnya dua kategori. Yang pertama adalah karya jurnalistik, yang kedua adalah foto jurnalistik. Yang mana pelaksanaannya kami ada dua tahap, mulai dari pra sampai dengan pelaksanaan PMMD. Saya berharap ada partisipasi dari rekan-rekan jurnalistik untuk memeriahkan perlombaan tersebut, yaitu karya jurnalistik dan foto jurnalistik. Kemudian pada kesempatan ini pula saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PWI, rekan-rekan wartawan berkat kerjasamanya. Kita telah menjalin kerjasama yang baik antara Kodim 1609 Buleleng bersama rekan-rekan wartawan. Tidak lupa juga dengan forum yang lainnya, sehingga apa yang menjadi kinerja, target dan capaian yang harus kami kerjakan dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI bisa berjalan dengan lancar, dan berkat bantuan wartawan rekan-rekan semua kegiatan bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan. Kemudian yang pada kesempatan ini pula saya berharap rekan-rekan wartawan bisa menjadi media yang menjadi alat kontrol sosial di wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga bisa menyuarakan hal-hal yang tak tersuarakan, tapi dengan bantuan wartawan hal tersebut bisa terkemukakan dan bisa menjadi gerbong kejujuran, penyampai lisan kepada yang memerlukan. Bapak Dandim, terima kasih Bapak. Memang saya di sini selaku Ketua PWI yang beranggotakan teman-teman media dari berbagai media, baik online, elektronik maupun media cetak. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas kesediaan Bapak Dandim mengundang kami, dan kami juga ada Presiden KJB Bapak Nova. Mohon izin Pak Nova, saya berdiri di sini mewakili teman wartawan. Memang Bapak Dandim sudah memberikan informasi kepada kita untuk melakukan buka bersama seminggu lalu, karena kami ada kegiatan bersama DPRD Kabupaten Buleleng, gestur di
dua tempat, yakni Kominfos Provinsi Bali dan DPRD Kabupaten Tabanan, sehingga Bapak berkenan untuk menunda kegiatan ini. Kami ucapkan kepada kaum muslimin dan muslimah selamat menunaikan ibadah puasa, semoga barokah di bulan Ramadan ini melaksanakan ibadah puasa yang berkah begitu. Karena berdekatan antara perayaan umat Hindu, yakni Nyepi dan Lebaran, alangkah baiknya kita di momen yang baik ini kita saling memaafkan begitu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas undangan yang sudah Bapak berikan, dan begitu terhormat kami diundang oleh Bapak Dandim beserta Bapak Tokoh dan masyarakat serta kaum duafa bersama-sama membuka puasa. Mungkin cukup sekian Pak Dandim. Terima kasih banyak. Akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama tentu rasa syukur yang tidak terhingga kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam momen buka puasa di bulan Ramadan ini memberikan pesona keberkahan, memiliki pesona kebersamaan di antara kita semuanya. Kita duduk bersama, hadir memenuhi panggilan atau undangan dari Bapak Dandim. Tiada lain adalah Bapak Dandim menginginkan kita semua ini bersaudara, karena kapal Indonesia ini akan semakin indah manakala isinya itu ada beraneka ragam. Bahwa sesungguhnya perjalanan ibadah Ramadan ini tinggal menghitung hari, Bapak Ibu. Ketika Ramadan akan datang sebagai tamu Allah, maka Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya berdoa. Doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab ini, kemudian bulan Sya'ban yang akan datang, dan pertemukan kami dengan bulan suci Ramadan. Ibarat tamu mulia, maka Ramadan ini dinanti oleh semua umat. Ramadan ini memberikan keberkahan yang tidak membeda-bedakan. Keberkahan itu diberikan, Bapak dan Ibu bisa saksikan bersama ketika Ramadan tiba, pasar Anyar itu kalau mencari kuliner luar biasa, itu berkahnya. Kita jarang berkumpul, bisa bersilaturahmi, menjalin kebersamaan. Ada yang namanya safari Ramadan. Om Pindah kemarin bersama ya, Pak Dandim juga ikut, Pak Kapolres ikut, ya, dikomandai oleh Bapak Bupati beserta Pak Wakil dan seluruh ormas-ormas yang ada di Kabupaten Buleleng ini ikut bersama-sama. Bagaimana safari Ramadan ini memberikan berkah bagi seluruh masyarakat Buleleng, mulai dari ujung timur sampai dengan ujung barat. Dan itu tidak pernah terjadi selain di bulan suci Ramadan. Ini membuat pesona terkhusus bagaimana Ramadan bisa menciptakan suasana yang nyaman, suasana kekeluargaan, suasana silaturahmi yang jauh terasa dekat, yang dekat semakin dekat lagi, dan membangun rasa persaudaraan cinta kasih antar sesama kita. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya maka ketika Ramadan ini akan meninggalkan kita, Bapak dan Ibu sekalian, maka seluruh penduduk langit, penduduk bumi, para malaikat-malaikat Allah menangis dengan kepergian Ramadan. Menangis dengan kepergian Ramadan. Ramadan yang 1 bulan hadir, tidak sedikit memberikan manfaat. Banyak rahasia-rahasia dari Ramadan kemudian digali. Ramadan ini dapat menciptakan
kebersamaan di antara kita. Ramadan ini membuat kita semakin meningkat keimanan dan ketakwaan kita karena di bulan Ramadan ini penuh dengan kebaikan demi kebaikan. Dan Ramadan membuat kita sehat. Karena Rasulullah mengatakan, sumu taswifu, puasalah kamu pasti akan sehat. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW ketika memimpin negara di kota Madinah ketika itu, Rasulullah diberikan seorang dokter pribadi. Selama bertahun-tahun dokter ini nganggur, tidak pernah melihat Rasulullah itu sakit. Kemudian ditanya apa yang menyebabkan Rasul tidak pernah sakit. Maka si dokter mengatakan beliau tidak makan sebelum lapar dan berhenti setelah sebelum itu. Makan setelah lapar dan berhenti sebelumnya. Ini resepnya. Kalau kita di mana kira-kira? Sudah tahu, udah makan banyak, tidak kenyang-kenyang ini. Ya, Bapak Ibu, kalau sudah masuk di pasar Anyar itu tidak bawa kresek, keluarnya bawa 2 kresek. Itu. Awalnya tidak beli, tapi setelah masuk, tapi sampai di rumah tidak dimakan. Ya. Kenapa? Yang terbesit di mindsetnya adalah pagi saya puasa, malam saya puas-puasin. Tapi apa yang terjadi? Malam tidak puas. Bahkan ada dua ketuaan air atau es, kemudian jajan berapa airnya. Tidak banyak yang dimakan. Ini nafsu. Jadi nafsu manusia itu bisa menyebabkan seseorang yang mulia awalnya bisa menjadi hina karena sebab tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Inilah kita di bulan suci Ramadan ini pada intinya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Seperti saya sampaikan kemarin di Polres, ya, karena temanya dan kemarin itu TNI dan Polri bersinergi dan berkolaborasi. Ini tema yang luar biasa ini. Untuk kenyamanan, ketenangan umat dalam melaksanakan Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Tepuk tangan untuk Pak Dandim dan Pak Kapolres. Jadi ini membuat sebuah citra yang baik di tengah-tengah umat. Kami yakin Bapak Dandim dan Bapak Kapolres ini mempunyai tanggung jawab untuk kita semuanya. Oleh karenanya beliau tidak bisa berjuang sendiri, beliau tidak bisa bergerak sendiri tanpa ada dukungan dan support dari kita semuanya, para pemimpin-pemimpin umat, pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat, dan pemimpin-pemimpin ormas Islam dan ormas yang lain. Bapak dan Ibu sekalian, kemudian yang kedua, Bapak Dandim dan Bapak Kapolri ini sedang mengawal program pemerintah untuk pemberantasan premanisme. Ya, premanisme. Ini sekarang sudah menjamur di mana-mana. Maka saya ibaratkan puasa ini, insya Allah akan menekan yang namanya premanisme itu, Bapak. Dari mana jalannya? Saya mengibaratkan orang puasa itu seperti sebuah kepompong, kupu-kupu. Kupu-kupu itu awalnya dari telur, kemudian metamorfosis, prosesnya kemudian dari telur kemudian menjadi ulat, dari ulat kemudian jadi kepompong, dari kepompong baru kemudian menjadi kupu-kupu. Ini proses yang cukup panjang dan itu dilakukan untuk menjadi kupu-kupu yang indah itu membutuhkan waktu antara 14 sampai 15 hari dengan berpuasa. Awalnya yang namanya ulat itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini sesuatu yang menjijikkan. Dimanapun dia hinggap, dia akan mencelakakan. Ya kan? Hinggap di gigi, ulat gigi, hancur giginya, ya kan? Masuk di buah menjadi busuk. Kemudian tumbuh-tumbuhan yang lain apabila ada ulat itu pasti akan hancur, dimakan oleh ulat. Dan apabila kita menemukan ulat itu, kita merasa itu ketika jadi ulat. Kemudian dari ulat berproses menjadi kepompong dan dia berpuasa selama
14 sampai 15 hari. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Keluar dari kepompong ini dia menjadi server kupu-kupu yang indah. Semua ingin memiliki kupu-kupu itu dan bahkan ingin menangkap kupu-kupu untuk memiliki secara pribadi. Itulah orang yang berpuasa Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Ketika hawa nafsu ini bisa dikendalikan, yang awalnya memiliki perilaku yang tidak baik, kemudian menjadi baik, perilaku yang tidak sabar, kemudian menjadi sabar, pribadi yang tidak jujur menjadi seorang yang jujur, pribadi yang awalnya itu tidak memiliki rasa kasih sayang, kemudian berbentuk pribadi yang sangat mengasihi. Ya, awalnya tidak peduli terhadap umat, akhirnya ada kepedulian. Seperti Pak Dandim sekarang ini, beliau sangat peduli dengan kaum duafa, para fakir miskin, dan anak yatim piatu, apalagi anak-anak stunting. Kata Allah di dalam hadis kursi, barang siapa yang menolong saudaranya dalam kesulitan, maka aku akan tolong dia ketika kesulitan di hari kiamat. Bapak Ustaz, kami potong. Kami bukan karena waktu sudah menunjukkan waktu berbuka, mari kita bersama-sama membaca doa dulu. Terima kasih. Ya, jadi ini Bapak dan Ibu sekalian, semangat ini harus kita bangun bersama-sama. Ya. Dan catatan kita sebagai akhir dari pertemuan ini adalah ruh semangat Ramadan ini jangan selesai di bulan Ramadan, harus dikembangkan di 11 bulan yang akan datang. Karena umat menanti kita semua. Jangan pernah kita merasa menyerah dengan keadaan, karena ini bagian dari semangat perjuangan kita bersama. Tepuk tangan untuk kita semuanya.